Baik, shalom. Ya, tema kita adalah absolute surrender. Dan saya mau mengajak kita sama-sama baca satu ayat, Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ya, sudah ada di slide, mari kita sama-sama baca. Roma 8, 28, 23. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, absolute surrender itu adalah berbicara soal penyerahan diri secara total atau kebergantungan secara total kepada Allah. Mengapa kita harus bersandar total kepada Allah? Karena kita tahu bahwa Allah lah yang berdaulat atas segala sesuatu. Hidup kita, napas kita, keselamatan kita, apapun yang kita lakukan itu bersandar total tanpa persetujuan Dia. Tanpa izin Dia tidak ada satu apapun yang terjadi. John Calvin berkata bahwa bahkan kamu tidak bisa menggerakkan satu jari pun itu di luar kehendak Tuhan. Ya, saudara, saya ini suka nonton sepak bola. Dan satu malam, satu hari itu ada jadwal Manchester United lawan Chelsea. Dan saya kepengen nonton itu. Tapi kalau di Kupang itu mainnya kira-kira jam 3 tuh ya. Jam 3 pagi baru main siaran. Nah, lalu saya habis pelayanan, capek, pulang ke rumah, itu sudah jam 12 malam. Nah, ini masih 3 jam lagi. Dan saya coba setel TV saya, ternyata pulsa bola saya habis karena pakai TV berbayar ya. Bola habis, lalu saya mulai telepon teman-teman yang jual pulsa bola. Tapi karena sudah jam 12 malam tidak ada yang bangun lagi. Nah, wah ini saya bisa batal nonton bola. Tapi saya ingat waktu itu saya pakai Orange TV, itu bisa transaksi lewat ATM Mandiri. Maka jam 12:30 pagi saya keluar cari ATM Mandiri di kota, dapatlah ATM Mandiri. Setelah itu saudara-saudara, saya masukkan kartu mau transaksi pulsa bola, tiba-tiba muncul di layar, maaf, pulsa Anda tidak cukup melakukan transaksi ini ya. Nah, saldo Anda tidak cukup. Lalu saya ingat, wah saya ada uang di BNI. Lalu saya cari ATM BNI. Lalu saya transfer ke Mandiri. Lalu saya balik lagi ke Mandiri. Setelah itu saya beli pulsanya, dapat. Nah, setelah dapat nomor serinya, tinggal pulang dan aktivasi. Sampai di rumah, waktu proses aktivasinya kok susah sekali nih. Ini sudah mau jam 2 ini ya. Susah sekali aktivasinya, saya buka Google bagaimana caranya. Nah, setelah itu dapat ketemu semua, setel aktif TV-nya jam 2.30. Kurang setengah jam lagi bola. Lalu saya duduk manis, bikin kopi, siap nunggu. Tiba-tiba saya sadar. Jam 6 pagi. Rupanya waktu 2:30, kurang setengah jam, saya buka mata, rupanya saya tertidur. Saya tertidur dan baru sadar jam 6 pagi, bolanya sudah selesai. Dari situ saya sadar, ternyata untuk menonton bola pun saya butuh kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, biar sudah usaha semua kurang setengah jam, nggak jadi. Itu artinya adalah bahwa segala sesuatu dikendalikan oleh Tuhan. Segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Dan karena itulah Dia atur segala sesuatu. Napas hidup kita, kekuatan kita, kesehatan kita, kerja kita, keselamatan kita. Semuanya itu ada pada Dia yang berdaulat. Maka harusnya sadar akan hal itu membuat saya bersandar total, bergantung total pada Dia. Itulah absolute surrender. Nah, saudara-saudara, ayat yang baru saja kita baca ini bukan hanya sekedar ayat penghiburan, tapi ayat yang secara tegas berbicara soal providensi, soal kedaulatan Allah di mana Dia menetapkan dan mengatur segala sesuatu dan itu diarahkan untuk kebaikan kita. Lihat ayat 28 sekali lagi ya, dikatakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, lalu ada kata rencana Allah.
Saudara perhatikan dua hal di sini. Pertama ada rencana Allah, tapi yang kedua ada kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka sebenarnya saudara, ayat ini berbicara dua hal penting. Pertama soal rencana Allah, dan yang kedua adalah soal kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saya mau bahas dua hal ini pagi ini. Mari yang pertama saudara-saudara kita bahas Tuhan punya rencana. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu adalah satu pribadi yang cerdas. Tuhan adalah pribadi yang berakal, dan karena itu suatu pribadi yang cerdas, yang berakal tidak mungkin tidak punya rencana. Saudara saja hidup kan punya rencana kan? Mau masuk tahun 2026 ini kita sudah bikin rencana. Kemarin di gereja saya baru kita juga habis meeting. Bikin rencana apa? Rencana pelayanan sepanjang 1 tahun. Kita bikin rencana apa saja. Kita makhluk yang terbatas saja kita bisa bikin rencana. Apalagi Tuhan yang tak terbatas. Pribadi yang cerdas dan berakal tidak mungkin tidak punya rencana. Karena itu Tuhan itu pasti punya rencana. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita belajar soal rencana Tuhan. Beberapa hal saya akan bahas. Pertama adalah bahwa rencana Allah atau rencana Tuhan sudah dibuat sejak semula atau sejak kekekalan secara lengkap. Tuhan berbeda dengan kita yang karena pengetahuan kita yang terbatas itu membuat kita kalau bikin rencana tuh rencana bertahap. Makanya kita bilang, oh ada rencana tahun ini. Nanti setelah masuk 2027 baru kita bikin rencana tahun 2027. Atau paling-paling kita bikin rencana jangka panjang. 5 tahun ke depan kita mau jadi seperti apa. 5 tahun ke depan kita mau bikin apa. Tapi tidak ada orang yang bikin rencana langsung untuk seluruh hidupnya. Tidak ada. Kalau kita mau bikin atau negara saja, misalnya negara mau merencanakan satu pembangunan jalan tol, itu ada tahap-tahapnya. Pertama mungkin ada studi kelayakan. Setelah itu ada perencanaan teknisnya bagaimana. Setelah itu ada pembebasan lahannya bagaimana. Lalu pembangunan fisiknya bagaimana. Lalu uji coba untuk pembukaan untuk masyarakat umum. Itu ada step-stepnya. Kenapa? Karena kita terbatas. Tidak ada manusia yang dari lahir langsung bikin rencana seluruh hidupnya. Coba saudara tanya anak umur 6 tahun. Kamu rencana menikah dengan siapa? Kan tidak bisa kan? Tapi kalau tanya orang kira-kira sudah umur 25 tahun atau 30 tahun. Kamu rencana menikah kapan? Tahu dia. Dia punya rencana itu. Atau bahkan saudara, kalau saudara tanya anak SD. Kamu rencana kuliah di mana? Tidak bisa. Tapi kalau kamu tanya anak sudah kelas 3 SMA, kamu rencana kuliah di mana? Bisa, karena jarak kuliah dan jarak SMA dan kuliah itu dekat. Maka kita hanya bisa hidup di sini, bikin rencana yang dekat, bikin rencana dekat. Tapi tidak ada orang yang bikin rencana seluruh hidupnya sekaligus, itu tidak ada. Terbatas kita. Tapi karena Tuhan tidak terbatas, maka Dia bikin rencana bukan rencana tahunan. Tuhan tidak bikin rencana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Karena Dia tidak terbatas, Dia kekal, maka Dia bikin rencana sejak kekekalan sebelum ada segala sesuatu. Dan Dia bikin rencana lengkap sampai akhir dunia ini. Sekarang saudara lihat Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi saudara masih janin, Tuhan sudah lihat. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Waktu kita bakal janin, bakal anak, waktu kita janin, Tuhan sudah menulis di dalam kitabnya semua hari-hari kita. Lahir kapan, mati kapan, nikah kapan, ya. Kerja kapan, lulus kuliah kapan. Karena semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Sebelum semuanya terjadi, Tuhan sudah bikin rencana. Kapan Tuhan bikin rencana? Sebelum ada segala sesuatu. Dan itu rencana terus. Makanya kalau Tuhan bikin rencana buat Pak Agus, itu sudah sejak kekekalan sampai seluruh hidup. Step by step dari Pak Agus semua lengkap. Kalau Tuhan bikin rencana.
Kalau Tuhan bikin rencana pada Bapak, dia rancang semuanya. Termasuk sebelum kegagalan Bapak nikah sama siapa. Itu juga Bapak anak berapa. Karena semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum satu pun daripadanya. Jadi kalau Tuhan bikin rencana itu dari kegagalan. Dan mencakup semua. Itu pertama. Yang kedua saudara, rencana Allah ini mencakup segala sesuatu. Lihat kembali ayatnya tadi. Mazmur 139. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya. Jadi kalau Tuhan bikin rencana, tidak Tuhan punya rencana ini, tapi waduh yang ini gak direncanakan. Termasuk Tuhan bikin rencana untuk hidup saudara. Tuhan tidak hanya membuat rencana hanya sebagian fase hidup saudara, sementara fase yang lain tidak. Semuanya tertulis. Nah saudara-saudara, kalau memang Tuhan bikin rencana atas segala sesuatu, itu bukan mutlak, artinya bukan hanya hal-hal besar yang Tuhan rencanakan. Termasuk hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, yang ada di kolong langit ini Tuhan punya rencana semuanya. Sekarang saudara lihat Matius 10. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Berarti kalau burung pipit jatuh itu butuh kehendak Bapa. Kalau burung pipit jatuh di luar, tidak bisa di luar kehendak Bapa, maka kalau Bapa belum menghendaki burung pipit jatuh, kamu jago tembak bagaimanapun tidak bisa kasih jatuh burung pipit. Tapi kalau sampai kamu tembak dan burung pipitnya jatuh, itu berarti dalam kehendak Bapa. Makanya waktu saya orasi 17 Agustus, saya pakai ayat ini orasi kebangsaan. Waktu itu orang mau mengganti dasar negara, Pancasila. Lalu saya bilang, burung pipit tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Apalagi burung Garuda. Harusnya merdeka, tapi saya lupa, saya bilang haleluya. Itu gara-gara pendeta orasi ya. Nah, jadi saudara bayangkan, burung pipit pun itu sangat murah, tapi untuk jatuh pun itu butuh kehendak Tuhan. Nah, sekarang saudara pikirkan ya. Lalu ayat 30, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan itu apa nggak ada kerjaan ya sampai hitung rambut orang ya? Saudara sendiri hafal berapa rambutmu? Jangan hanya yang masih ada saja kita nggak hafal, apalagi rambut yang pernah ada, ya kan? Tapi Tuhan hitung semuanya. Dan dalam hubungan dengan ayat 29 artinya kalau burung pipit tidak mungkin jatuh di luar kehendak Bapamu, maka rambut kepalamu pun tidak akan jatuh di luar kehendak Bapamu. Makanya saya bilang, Pak Isra, khotbah di mana-mana, apa nggak takutkah orang bunuh atau bagaimana? Rambut kepalamu pun tidak jatuh di luar kehendak Bapa. Rambut saja tidak bisa jatuh di luar kehendak Bapa. Bagaimana kepala bisa jatuh di luar kehendak Bapa? Makanya kalau Tuhan belum lepas tangan saudara, hampir mati, nyaris mati pun tidak akan mati. Tapi saatnya mati, mati. Kapal tenggelam, seorang mantan juara renang mati. Anak umur 3 bulan kok selamat. Karena memang belum saatnya mati. Tidak akan mati. Kalau saatnya mati, mati. Nah, kalau begitu kita bisa lihat di sini bahkan dalam hal yang paling remeh, rambut jatuh pun itu Tuhan harus atur. Kenapa sampai Tuhan atur yang kecil-kecil begitu sih? Yang remeh-remeh Tuhan atur sih? Karena di dunia ini segala sesuatu berhubungan. Ada banyak hal besar terjadi karena hal-hal kecil. Ada banyak hal-hal kecil yang terjadi, itu mempengaruhi hal-hal yang besar. Saya kasih ilustrasi. Suatu hari saudara, ada orang WA saya. Pak Pendeta, ada berkat Tuhan untuk gereja Bapak dari luar negeri. Ya, tolong Bapak diambil. Nah, untuk ambil itu mesti pakai di Western Union. Lalu saya mulai mencoba Western Union di mana ya?
Bisa diambil dicairkan di bank mana? Oh, pertama ada di BRI, yang kedua bisa di Maybank. Lalu saya mulai milih. Saya pergi ke BRI, ternyata panjang sekali antriannya. Akhirnya saya pindah ke Maybank. Di Maybank, oh agak sepi. Pilih Maybank saja. Maka saya masuk, ketemu CS-nya, customer service-nya. Dia layani saya dengan baik. Saya lihat baik-baik ini customer service ini kok cantik sekali. Ya, setelah itu saya tanya, "Adek, boleh tanya, adek sudah punya pacar?" Dia malu-malu, dia bilang, "Belum, kakak." Kakak mau lamar adek. Tapi lamar bukan untuk kakak. Ada adeknya kakak yang masih jomblo. Bolehkah saya lamar untuk adik saya? Saya diam-diam ambil fotonya. Krek. Sampai di rumah saya masukkan ke grup keluarga. Kakak adik. Adik saya yang keempat, Son. Tertarik gak nih cewek ini? Siapa tuh kak? Gini lah. Hari Senin tolong kamu buka rekening di Maybank. Kamu cari CS yang nama ini. Lalu waktu ketemu dia bilang mau buka rekening dari disuruh oleh Kak Esra. Langsung. Dan ternyata hari Senin dia pergi. Dan buka rekening. Menghadap CS yang sama. Saya disuruh Kak Esra buka rekening di Maybank. Setelah itu standar resmi perbankan sudah dibilang begini, "Pak, terima kasih sudah ini, kalau ada kendala silakan hubungi customer service." Lalu dia bilang, "Bisakah kalau ada kendala hubungi secara pribadi?" Akhirnya saudara-saudara, singkat cerita, jadian deh sama adik saya. Sekarang jadi adik ipar saya. Sekarang saudara, terjadinya pernikahan mereka, dia jadi adik ipar saya, itu persoalan besar. Tapi itu tidak akan terjadi kalau saya tidak ke Maybank. Tapi saya tidak akan ke Maybank kalau BRI tidak antrian panjang. Tapi saya tidak akan pergi ke Maybank kalau tidak ada orang kirim uang. Dan saya tidak akan pergi ke Maybank kalau tidak ada orang yang kirim uang lewat Western Union. Dan orang itu dari luar negeri. Maka saudara lihat, gara-gara orang itu kirim uang lewat Western Union, terjadilah sebuah pernikahan. Ini hal kecil, kirim uang itu hal kecil. Tapi ternyata hal kecil itu menyebabkan terjadinya sebuah pernikahan. Itu hal besar. Maka kalau saudara percaya bahwa dua orang menikah ini pasti dalam rencana Allah, sementara ceritanya begini, mengapa saudara percaya ini rencana Allah, tapi tidak percaya bahwa orang kirim uang lewat Western Union itu dalam rencana Allah? Kalau begitu dalam hal yang paling kecil Tuhan atur. Kenapa? Karena hal-hal kecil itu kalau ditarik jadi hal besar. Jadi hal besar. Kalau begitu kita bisa lihat di sini Tuhan memang bikin rencana atas segala sesuatu, sampai hal kecil pun direncanakan semua. Hal yang paling remeh, hujan turun. Jangan pikir itu hanya hukum alam. Kita percaya hukum alam. Tapi di balik hukum alam, Tuhanlah yang menetapkan hukum alam itu. Berarti kalau ada hujan, entah hujannya rintik, entah hujan lebat, entah hujan sampai banjir, itu pasti diatur oleh Tuhan. Sekarang saudara lihat Yeremia 14. Saya kasih ayat ya, supaya saudara jangan bilang saya karang-karang sendiri. Yeremia 14 ayat 22. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Berarti hujan turun itu juga harus di dalam kendali Tuhan. Tuhan harus atur turunnya hujan. Bahkan saudara, kalau di sini hujan, di sana kering, di sana banjir, di situ kekeringan, jangan pikir itu kebetulan. Sekarang lihat Amos 4 ayat 7. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Siapa bikin semua itu? Ayat ini berkata aku. Berarti Tuhan yang atur. Sampai hujan lebat, ini kekeringan, itu diatur oleh tangan Tuhan. Bahkan saudara-saudara, yang namanya kebetulan itu tidak pernah benar-benar ada. Kebetulan itu bahasa manusia. Wah, hari ini tiba-tiba saya ketemu. Wah, kebetulan ketemu. Itu bahasa manusia yang terbatas. Tapi kalau saya sampai ketemu saudara hari ini, itu bukan kebetulan. Tuhan pasti ngatur kita ketemu hari ini.
Mungkin saudara hari ini datang ke sini. Dengar Pak Isra khotbah ini hari ini. Saudara jangan pikir ini kebetulan. Tidak. Tuhan ngatur. Bahkan dalam apa yang kelihatan paling kebetulan itu diatur oleh Tuhan. Sekarang coba saudara lihat. Bukankah ada banyak orang yang kitab anggap kebetulan mati? Ya kan? Dan dia nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba perbaiki alat. Tiba-tiba kena stroke mati. Kok kayak kebetulan sekali ya? Nah, sekarang lihat Keluaran 21. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, kan ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan yang tidak sengaja. Tapi jika pembunuhan itu tidak sengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Berarti pembunuhan tak sengaja, itu tangannya ditentukan Allah. Sekarang pertanyaan kita, pembunuhan tidak sengaja itu yang bagaimana? Contohnya, mari kita lihat contoh dari Alkitab. Saudara lihat ya, saya kasih ayat semua ya. Jadi jangan mikir saya karang-karang sendiri loh ya. Sekarang lihat Ulangan 19. Apabila dia membunuh sesama manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya, misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati. Ini tidak ada kebencian. Ini dua baku teman ini. Tiba-tiba dia terlepas ke sana mati. Kebetulan kan? Kebetulan mata kapak terlucut. Dan masalahnya, mata kapak terlucut ke sana, kenapa kau tidak duduk di sana? Kenapa kau duduk di sana? Kebetulan, itu tidak disengaja. Tapi menurut ayat tadi apa? Tangannya ditentukan Allah. Itu berarti dalam hal yang paling kebetulan pun, sebenarnya itu tidak terlepas dari kendali Tuhan. Maka kebetulan itu tidak pernah betul-betul ada. Dan saudara, tidak ada yang lebih random atau kebetulan dari orang buang undi kan? Buang dadu undi, keluar nomor berapa? Sekarang lihat Amsal 16:33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal dari Tuhan. Jadi kalau kau buang undi, kling, nomor 5. Jangan pikir itu kebetulan. Undi pun terjadi, keputusannya itu dari Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang begitu kebetulan dibandingkan dengan orang buang undi itu. Itulah sebabnya ada Urim Tumim, itu undian. Ya. Itulah sebabnya orang-orang rasul-rasul untuk mengganti Yudas Iskariot mereka pakai undi. Kenapa? Karena mereka percaya undi itu dibuang, tetapi sebenarnya keputusan itu dari Tuhan. Sekarang saudara, kalau saudara mengalami kesulitan, tahu-tahu ada orang bantu. Atau saudara datang, Pak tolong saya susah. Dan okelah saya bantu. Jangan pikir saudara itu kebetulan. Jangan pikir itu hanya karena relasi, tidak. Karena kalau Tuhan tidak kerja, kau sampai mabuk, merayap, muntah darah pun dia tidak akan bantu. Tapi mengapa dia mau bantu? Itu ada Tuhan di balik itu. Waktu orang Israel di Mesir ditindas, mereka ditindas sampai akhirnya dibawa Musa keluar. Waktu dibawa Musa keluar, orang Israel minta bekal dari orang Mesir. Dan saudara lihat Keluaran 12. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga dia memenuhi permintaan mereka. Yang bikin mereka murah hati siapa? Tuhan yang bikin murah hati. Jadi kalau saudara susah ditolong, aduh Pak tolong saya, dan dia mau, jangan pikir itu terjadi natural, tidak. Ada Tuhan yang bikin dia murah hati, makanya dia mau tolong saudara. Ada ibu yang sangat percaya Tuhan, naik kapal laut yang harus jalan 1 minggu. Lalu ibu ini karena miskin dia dapatnya kelas ekonomi di dek saja. Dan dia persis tempatnya dia tidur itu di sebelahnya ada ruang makan dan dia lihat
ruang makan VIP. Wah, enak-enak, dia lihat jeruk-jeruk bagus di sana. Dan dia kepengen makan jeruk. Lalu dia berdoa, Tuhan tolonglah hamba-hamba kepengen makan jeruk itu Tuhan. Tapi itu kelas VIP, mana mungkin. Tuhan berikanlah saya sebuah jeruk. Besok lagi dia lihat jeruk, Tuhan berikanlah saya sebuah jeruk. Tuhan sebuah jeruk. Lewatlah seorang laki-laki ateis yang tidak percaya Tuhan. Dia lihat tiap hari dia jengkel, ini ibu main minta Tuhan jeruk. Nah kebetulan dia penumpang VIP. Akhirnya dia makan di sana, dia ambil sebuah jeruk. Pas dia pulang, dia lewat situ, si ibu bilang, Tuhan lagi berdoa. Langsung dia taruh jeruk di muka. Begitu ibu ini, amin, ada jeruk. Ibunya kaget ada jeruk, langsung, oh Tuhan terima kasih karena engkau menjawab doaku dengan memberikanku sebuah jeruk. Begitu ibu ini bersyukur pada Tuhan, langsung pemuda, hei bodoh, bukan Tuhan yang kasih kau jeruk. Terus kamu berdoa tadi, saya yang taruh jeruk itu di situ. Langsung itu ibu bilang, oh Tuhan terima kasih, engkau bukan hanya kasih saya jeruk, bahkan engkau bisa pakai seorang anak setan untuk membawa jeruk ke sini. Kalau begitu, ya anak setan pun Tuhan bisa pakai untuk memberkati anak-anaknya. Ada amin? Karena itu saudara-saudara, ingatlah, di balik semua orang, Tuhan tuh yang kontrol hati orang kan. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkan kemana dia kehendaki. Itu hati raja loh. Apalagi yang bukan raja. Maka Tuhan kendalikan semuanya. Mazmur 75. Sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Allah adalah hakim, direndahkan yang satu, ditinggikannya yang lain. Jadi kalau sampai orang ditinggikan, itu Tuhan yang meninggikan. Tapi kalau sampai dia lengser, itu Tuhan yang lengserkan. Kita tidak mengabaikan peranan manusia di sini. Oh, ada orang demo lah atau bagaimana. Itu adalah sekunder cause, suatu penyebab sekunder. Tapi ada penyebab primer di atas semuanya, itu adalah Tuhan. Direndahkannya seorang. Bahkan sampai orang menang pilkada, orang menang pemilu, itu pasti Tuhan. Tidak mungkin. Kalau Tuhan tidak kehendaki, dia tidak mungkin menang. Ketika seorang politikus berhasil, pernah maju di dalam pemilu, saya agak lupa namanya ya. Tapi dia maju dalam pemilu dan dia waktu pidato pemilu dia bilang, jikalau saya bisa mendapatkan sekian persen dari suara pemilihku, bahkan Tuhan pun tidak bisa geser saya dari kursi presiden. Wow, sombong sekali. Dan saudara-saudara, waktu pemilu memang dia menang pemilu. Dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang pemilu dan siap menunggu hari pelantikan untuk jadi presiden. Dan besok hari pelantikan, sore ini sakit kepala. Dilarikan ke rumah sakit, sebelum sampai rumah sakit mati. Langsung koran-koran di Brasil kasih pengumuman. Dan Tuhan pun menggeser dia dari kursi presiden. Kalau Tuhan tidak kehendaki, kurang berapa jam saja dilantik jadi presiden, batal. Maka orang direndahkan dari Tuhan, orang ditinggikan itu dari Tuhan. Jadi Tuhan mengatur semuanya. Semuanya di mana? Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit, di bumi, di laut, di segenap samudra raya. Di seluruh kolong langit ini, di seluruh alam semesta ini, Tuhan atur semuanya. Bahkan dia atur sampai pada pemilihan-pemilihan kita tanpa membuang kebebasan kita. Saudara diperhadapkan mau nikah nih. Pilih Ana atau Ani. Ana saja. Walaupun tidak terlalu cantik tapi baik. Rendah hati tidak pelit. Ana. Mending Ani saja. Ana saja. Saudara bingung. Ana, Ani. Anilah. Maka jadilah saudara menikah dengan Ani. Saudara timbang-timbang kan? Apakah ada paksaan dari Tuhan supaya saudara pilih Ani? Tidak. Saudara timbang-timbang sendiri. Ana,
ani, ana, ani. Tapi yang saudara putuskan itu adalah ani. Tahukah saudara bahwa di dalam ketetapan Tuhan sudah menetapkan ani? Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Jawaban lidah. Jadi waktu nimbang-nimbang ana, ani, ana, ani, ana, ani. Itu menunjukkan kita bukan robot. Kita tetap bebas. Pakai akal budi, pakai pertimbangan. Tapi waktu dia menjawab dari lidah ani, jawaban lidah berasal dari Tuhan. Ayat 9. Hati manusia memikir-mikir jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kiri kanan, kiri kanan. Kalau kiri nanti begini, kalau kanan nanti begini. Tapi kita cari resiko yang paling minim lah. Oh kiri, waktu kiri Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi sebenarnya kita bebas atau tidak? Bebas karena kita masih bisa memikir-mikir, masih analisa. Tapi langkah kita dari sudut pandang providensi, langkah kita ditentukan Tuhan. Amsal 20:24, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kamu boleh rencana, banyak sekali bikin rencana. Tapi pada akhirnya yang terlaksana hanya rencana Tuhan. Amsal 19 ayat 21, banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Waktu saya selesai S1, ada orang datang tawar, Bapak, ini ada kesempatan kuliah S2 di Scotland. Kalau Bapak mau, saya ngurusin semua. Oke, saya mau. Lalu diurus-urus segala macam. Nah, sampai mana Pak? Oke, sudah dikirim seluruh berkasnya di Scotland, tinggal tunggu panggilan. Oke, saya berdoa dan berharap Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat. Lalu si Bapak yang ngurus tuh sakit di rumah. Lalu saya kunjung dia ke rumah dia. Lalu cukup dekat. Maka habis doa dia, saya lihat-lihat di buku-bukunya. Saya lihat sesuatu yang menarik. Loh, kok berkas-berkas saya yang Scotland kok ada di sini? Ternyata tidak pernah dikirim ke Scotland. Gara-gara itu saya nggak jadi kuliah di Scotland. Kuliahnya S2 di Indonesia. Nah, tapi itu berarti bahwa saya boleh punya rencana macam apa. Tapi yang terjadi itu adalah ketetapan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, saudara hidup ini kan tidak selalu untung. Kadang-kadang rugi kan? Kadang-kadang ditipu orang kan? Sudah perencanaannya matang, tahu-tahu ditipu orang. Sial. Oh, hari ini dapat berkat luar biasa, hari untung. Tapi tahu-tahu ketipu orang, hari malang. Saudara kira itu kebetulan? No. Pengkhotbah 7:14. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Pernah kena hari malang? Pernah lagi bisnis-bisnis jalan-jalan bagus-bagus, tiba-tiba hari malang datang, ditipu orang, amblas semua? Hari mujur bersyukurlah, hari malang bersyukur, karena hari malang ini pun dijadikan Allah seperti hari mujur. Baru beli iPhone mahal, taruh di saku, begitu tunduk lupa jatuh dalam bak. Itu hari malang betul saudara. Tapi itu pun dijadikan oleh Tuhan. Yesaya 45, akulah Tuhan, tidak ada yang lain, yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap, yang menciptakan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Aku Tuhan yang membuat semua yang ini. Pak, tapi bukankah Tuhan tuh kerjanya yang baik-baik saja? Yang buruk-buruk bukan dari Tuhan? Bukankah yang Tuhan dari Tuhan yang baik saja? Nah, sekarang lihat ratapan 3. Siapa berfirman maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Kalau begitu, mutlak segala sesuatu.
mau hari mujur, hari malang, ada hal baik, ada hal buruk, ada bencana. Kita tidak mengabaikan hukum alam. Bencana seperti kemarin di Sumatera itu karena kesalahan manusia. Tetapi juga itu tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Amos 3 ayat 6. Adakah sangkakala ditiup di satu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di satu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ada Tuhan di balik semua itu. Ini saya tekankan ulang-ulang, saya pakai ayat loh ya. Jadi jangan salahkan saya. Nah, ini sekali lagi berarti kebetulan tidak pernah ada. Semua dalam kontrol Tuhan. Itu kedua. Sekarang yang ketiga. Dan kalau Tuhan bikin rencana, Tuhan tidak bisa gagal. Atau tidak bisa berubah. Kalau kita bikin rencana, di tengah jalan bisa berubah kan? Kita mau begini, tapi begitu, kita rubah ke sini. Jalannya, rubah ke sini. Mengapa kita merubah rencana? Karena planning kita tidak matang, tidak sempurna. Kita kira yang bagus ini, kita jalan ke situ, ternyata yang bagusan banting setir. Banting setir itu menunjukkan kita tidak sempurna. Maka kita bisa menyesal, itu tidak sempurna. Tapi karena Tuhan itu sempurna dan dia tahu segala sesuatu dari awal sampai akhir, dia tidak mungkin banting setir. Maka segala sesuatu berjalan sesuai rencananya. Ayub 42. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana gagal. Tapi Pak, bagaimana itu waktu dikatakan lalu Tuhan menyesal telah menciptakan manusia? Itu namanya bahasa antropomorfis. Tuhan digambarkan seolah-olah manusia. Ingat ada bagian yang lain. Yang mulia dari Israel bukan manusia. Sehingga dia tahu menyesal. Ya. Sekarang saudara perhatikan ayat ini. Yesaya 14. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud demikian akan terjadi. Perhatikan ini. Seperti yang kumaksud demikian akan terjadi. Kalau begitu, kalau sesuatu sudah terjadi artinya seperti yang kumaksud. Dan seperti yang kurancang, demikian terlaksana. Kalau sudah terlaksana, berarti demikianlah yang kurancang. Kalau aku tidak merancangnya, tidak akan terlaksana. Kita ada kelas BBC ya, dan sudah terlaksana ya. Kalau memang sudah terlaksana, itu demikianlah yang Tuhan rancang. Kalau Tuhan tidak merancangnya, tak mungkin terlaksana. Ayat 26, itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapa yang dapat mengagalkannya? Tangannya telah teracung, siapa yang dapat membuatnya ditarik kembali? Dari semua ayat ini, itu berarti bahwa segala sesuatu di kolong langit ini berjalan sesuai rencana Tuhan. Ini memang masih menyisakan banyak problem. Problem pertama, bagaimana dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi? Kalau orang bunuh diri, apa itu dalam rencana Tuhan? Bagaimana dengan kalau Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu, peranan kita sebagai manusia itu apa? Apakah rencana Tuhan menggerogoti kebebasan kita sebagai manusia? Itu ada jawaban khusus, tapi saya butuh lagi 1 jam untuk menjelaskan itu. Ya, jadi nanti kita bahas di BBC saja. Ya. Sekarang saya mau masuk pada poin yang kedua. Jadi ingat ya, Tuhan atur segala sesuatu yang baik, yang buruk, malapetaka segala macam dia atur semua. Di atas langit, di bawah laut, di segala macam diatur semua. Tapi ada sesuatu yang menarik. Yang kedua, untuk orang-orang percaya, rencana Tuhan selalu baik. Nah, saudara lihat ayat Roma 8 ayat 28 tadi. Mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi mendatangkan kebaikannya untuk siapa? Untuk semua? No. Next. Bagi mereka yang mengasihi dia. Siapa orang-orang mengasihi dia itu? Mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Inilah orang percaya. Kalau begitu Tuhan mengatur segala sesuatu yang buruk sekalipun Tuhan mengatur semua. Tapi untuk orang percaya rencananya
mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya Yeremia 29 bilang, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tadi kita lihat celaka pun Tuhan rancang. Tapi khusus untuk orang percaya, anak-anaknya, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atau kejahatan atau sesuatu yang buruk. Nah, tapi saudara, apa artinya Tuhan merencanakan kebaikan bagi orang percaya? Ini bukan berarti orang percaya tidak bisa alami musibah. Ini bukan berarti orang percaya tidak mengalami penderitaan. Ini tidak berarti orang percaya tidak untung terus, tidak pernah rugi. Ini tidak berarti orang percaya jalannya mulus, tidak ada masalah. Ini bukan berarti orang percaya itu doanya dikabulkan semua, tidak pernah doa yang ditolak. Tidak. Bagi orang percaya, Tuhan mengizinkan kebaikan. Dia kasih penderitaan, bisa. Ujungnya kebaikan. Dia kasih kemalangan, ujungnya kebaikan. Dia kasih problem, ujungnya kebaikan. Dia tolak permintaan kita, ujungnya kebaikan. Maka di sini kita bisa lihat, kita orang percaya bisa mengalami masalah sama seperti orang tidak percaya. Kita bisa ditipu sama dengan orang tidak percaya. Kita mengalami kerugian, kemalangan sama dengan orang yang tidak percaya. Bedanya ujungnya. Karena ujungnya pasti baik bagi kita. Saya kutip kata-kata dari seorang penulis Kristen terkenal namanya John Piper. Dia bilang begini, Allah mengatur segala sesuatu, termasuk penderitaan, untuk kebaikan orang pilihan. Tapi kebaikan ini harus didefinisikan secara teologis, bukan hedonistik. Kebaikan tertinggi adalah kemuliaan Allah yang tercermin dalam transformasi kita menjadi serupa dengan Kristus. Penderitaan seringkali adalah alat Allah, alat yang Allah gunakan membentuk karakter kita, memperdalam iman kita, memurnikan motivasi kita. Oleh karena itu, apa yang tampak buruk dari perspektif temporal seringkali adalah instrumen providensial Allah untuk mendatangkan kebaikan kekal. Maksudnya Tuhan kasih penderitaan, kasih kesulitan itu untuk membentuk kita itu menjadi lebih baik. Kadang-kadang saudara, kalau kasih berkat terus, itu bahkan tidak baik bagi kita. Tapi begitu kasih penderitaan, jadi lebih baik. Saya dulu pernah baca satu buku ilustrasi, ada zaman tempo dulu, jadi orang kalau mau kerja bangunan tinggi itu, belum ada alat modern yang langsung kirim campuran ke atas. Itu masih manual. Nah, kerja di lantai tinggi, di sana campurannya sudah habis. Dia teriak-teriak dari atas tidak sampai tukang campuran di bawah. Tukang campurannya nyantai aja. Tidak dengar. Wah, ini dia pikir perlu pancingan supaya orang bawah tuh lihat. Lalu dia ambil koin 100. Ting. Supaya lihat. Lalu dia pesan, kirim campuran. Begitu koinnya masuk, dia ambil duitnya masuk sini, dia terus baca. Koin kedua turun, dia ambil koinnya masuk, baca terus. Yang di atas lama-lama koin habis, dia nggak lihat-lihat. Akhirnya dia ambil batu. Dia ukur pas kepala, dia tak, begitu tak marah dia lihat. Oh, di atas bilang campuran. Nah, lalu dikirim campuran. Ternyata kasih berkat, kita suka nikmati berkatnya, tidak lihat ke atas. Begitu kasih batu, langsung lihat ke atas. Kalau begitu Tuhan kasih penderitaan tuh untuk bisa bikin kita jadi orang lebih baik. Saudara, Paulus pernah dikasih penderitaan. 2 Korintus 12 ayat 7. Aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku. Memang macam-macam penafsiran duri dalam dagingnya apa. Tapi ada satu tafsiran yang saya terima. Itu adalah semacam satu penyakit tertentu di dalam tubuh Paulus. Kemungkinan besar penyakit mata. Ya. Pelajaran tentang ini saudara bisa cari khotbah saya di YouTube, duri dalam daging, itu saya bahas secara detail. Nah, ini adalah penyakit yang sangat membuat Paulus menderita. Dan karena Paulus menderita dengan penyakit ini, dia berdoa supaya Tuhan sembuhkan dia, angkat penderitaannya. Sampai berdoa 3 kali. Saudara lihat 2 Korintus 12, 8, 9. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi tuh jawab Tuhan padaku, cukup kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanku kuasaku jadi sempurna. Apakah Tuhan menjawab Paulus? Yes. Tapi jawab Tuhan. Tuhan jawab. Apakah permohonannya dikabulkan? Tidak.
Maka Tuhan jawab, tapi tidak kabulkan. Nah, kalau begitu Tuhan mau Paulus tetap menderita. Tapi sebenarnya tujuan Tuhan kasih Paulus menderita itu apa? Sekarang lihat kembali ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa, maka aku diberi duri dalam daging. Seorang utusan iblis yang menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi rupanya penderitaan itu diberikan supaya Paulus jangan meninggikan diri. Kenapa Paulus meninggikan diri? Karena kalau saudara baca ayat sebelumnya, Paulus baru diangkat ke surga tingkat ketiga. Dan dia dapat penglihatan yang luar biasa. Saudara bayangkan orang diangkat Tuhan ke surga tuh pulang bisa bersaksi jadi sombong kan? Tapi supaya dia tidak sombong, Tuhan kasih penderitaan. Sampai akhirnya Paulus walaupun mau sombong gara-gara pengalaman rohani, tapi karena penderitaannya lalu menjadi rendah hati. Tuhan seringkali pakai kesulitan, pakai problem itu membentuk kita jadi manusia lebih baik. Satu kali, saya ini dosen di satu sekolah teologi ya. Ibu rektornya orang Jawa. Dia punya kenalan dengan satu gereja di Surabaya. Dengan gembalanya. Lalu satu kali ini gereja yang Surabaya bilang, kontak ibu rektor. Kami mau mission trip ke NTT. Bolehkah carikan kami satu tempat? Nah karena ibu rektor ini orang Jawa, dia nggak tahu tempat sana. Dia datang ke saya, Pak Esra, ini ada teman-teman dari Surabaya mau datang. Bisakah Pak Esra cari tempat untuk mission trip? Oke, saya atur. Saya cari-cari semua, ternyata dapat di Pulau Rote. Semua sudah saya siapkan. Lalu pada hari H, tim datang kira-kira 40 orang dari Surabaya. Lalu kita harus naik kapal feri. Kita tunggu di pelabuhan, naik kapal feri. Dan saya karena mau naik kapal, saya juga santai aja, kaosan saja, celana pendek, sepatu sport. Lalu waktu mau naik, masing-masing kan bawa ini ya. Tiba-tiba ada satu ibu lihat saya, mungkin penampilan kurang meyakinkan. Mas, bawa tas saya. Akhirnya saya terima. Saya terima, yang satu bilang, saya juga titip ini. Nah akhirnya saya sudah pikul tas banyak-banyak. Sampai situ berkali itu sekalian aqua. Maka saudara bayangkan hari itu saya pikul segala macam naik. Saya seperti jongos. Lalu akhirnya naik di kapal. Begitu naik kapal jalan, mereka mulai bagi snack, minum-minum semua. Semua kebagian, hanya saya yang tidak. Mereka harus turun ke satu tempat, lanjut jalan darat. Turun di tempat itu kenalan mereka. Dan mereka karena bawa titipan beras untuk gereja itu, mereka perintahkan, Mas kalian turunkan itu barang. Maka saya yang angkat ini beras-beras, saya turunkan semua. Semua makan siang, tidak ada yang nawar saya makan. Sampai mau lanjutkan perjalanan baru ibu pendeta, Pak sudah makan? Belum. Baru dikasih makan. Sampai di sana mission trip, di sana kan susah air. Harus mau dikasih kamar mandi darurat, harus narik air. Dan selama 2 hari, kerja saya adalah tarik air dari sumur untuk mereka. Lama-lama saya marah, ini kurang ngajar orang-orang ini ya. Nah, akhirnya saya panggil ibu rektor dan saya ceritakan semua detail. Dan saya bilang ini orang-orang terlalu kurang ngajar ibu. Jadi mereka saya tahu, mereka lakukan itu karena mereka tidak tahu saya siapa. Saya minta ibu kumpulkan mereka dan kasih tahu saya siapa. Akhirnya ibu rektor itu kumpul. Setelah dikumpul, lalu dikasih tahu cerita semua. Ini bersama dengan Pak Esra. Dan Pak Esra ini adalah salah satu pendeta besar di Kota Kupang. Dia adalah dosen sekolah teologi. Dia adalah penyiar di radio dan juga di televisi. Waktu ibu rektor ngomong, saya bilang, jangan lupa kasih tahu saya sudah tulis buku 300. Ya, dia adalah penulis buku 300 segala macam. Nah, lalu dipaparkanlah segala macam prestasi saya. Waktu dipaparkan mereka melongo. Saya bilang dalam hati saya puas dengar baik-baik itu sial. Tapi setelah itu saya renungkan, aduh Tuhan, ternyata menjadi rendah hati itu susah ya. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya hal ini? Supaya saya belajar jadi orang yang lebih baik. Nah, saudara, kalau begitu Tuhan kasih penderitaan itu ada bagusnya. Tuhan tidak pernah rancangkan ujung yang jelek bagi anaknya. Selalu ada baik. 2 kasus contoh. Pertama kasus Yusuf. Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Ya, mengapa mereka jual dia? Karena kejahatan mereka, karena iri hati mereka. Tapi Yusuf lihat dari perspektif Tuhan. Kejadian 45. Tapi sekarang jangan bersusah hati. Jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Padahal kan dia dijual. Tapi dia bilang Allah menyuruh. Ayat 7. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 8. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah.
Dari perspektif manusia, Yusuf dijual saudara-saudaranya. Dari perspektif Tuhan, Mazmur 105 ayat 17. Diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf. Berarti sebenarnya itu Tuhan yang utus. Maka dijual ke Mesir tidak enak, bikin Yusuf menderita. Tapi itu seolah-olah penderitaan, itu seolah-olah kejahatan. Tapi karena Yusuf itu orang percaya, Tuhan kerja itu untuk kebaikan dia. Kejadian 50, Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Atau terjemahan Indonesia sehari-hari, Allah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Hages bilang begini, saudara-saudara Yusuf mengirimnya untuk menjadi budak. Allah mengirimnya untuk menjadi juru selamat. Yakub itu telah kehilangan Yusuf. Dan dia bilang bahwa dia menderita segala sesuatu. Aku menanggung segala sesuatu dalam Kejadian 42. Dalam bahasa Inggris dia bilang segala sesuatu melawan aku. Tapi saudara-saudara, dia nggak tahu bahwa ujung semuanya dia ketemu dengan Yusuf. Kasus Yusuf dan juga Yakub menunjukkan bahwa Tuhan bisa mengerjakan kebaikan dalam penderitaan. Kalau dia mengatur segala sesuatu, tapi bagi saya dia atur supaya kebaikan terjadi. Ngapain saya mengeluh? Ngapain saya benci orang? Ngapain saya marah sama orang? Yang penting saya lakukanlah surrender all, bergantung sepenuhnya. Absolut Tuhan, aku tahu engkau mengatur segala sesuatu. Bahkan dibalik dia tipu aku pun engkau yang ngatur. Tapi itu pasti datangkan kebaikan bagiku. Aku bersandar sepenuhnya. Aku berserah. Aku berserah. Tuhan, kok aku baik-baik sama dia, aku tulus-tulus, ternyata dia tikam aku dari belakang. Tapi karena segala sesuatu engkau tetapkan, berarti dibalik dia tikam aku dari belakang. Itu bukan kebetulan. Tuhan ngatur. Dibalik kejahatannya, tapi Tuhan pasti ngatur untuk kebaikanku. Aku berserah. Tuhan, kenapa sudah baik-baik kok dia hianati aku? Aku tahu Tuhan atur. Di balik pengkhianatannya Tuhan ngatur. Kalau begitu, aku berserah. Saya lupa. Waktu saya di BBC mungkin sudah cerita atau belum, tapi saya mau cerita ulang di sini. Ini betul-betul terakhir. Ada raja sama anak buahnya suka berburu. Maka mereka berburu ke hutan. Lalu karena tidak dapat binatang buruan, mereka dua istirahat. Raja istirahat di bawah pohon, anak buahnya bersihkan senapan. Dia nggak sadar senapannya itu mengarah ke raja. Dan dia bersihkan tiba-tiba pak, langsung peluru lari ke sana, tembus kena kakinya raja. Langsung jempol kakinya raja copot, kena peluru. Maka raja murka, anak buah biadab kurang ajar. Sampai kembali ke rumah, penjarakan anak buahnya. Maka anak buahnya mendekam di penjara. Raja emosi betul sama anak buahnya. Mulai saat itu raja sembuh. Dia pergi berburu, tidak bawa lagi anak buahnya. Berburu sendiri. Satu kali raja berburu sendiri sampai masuk ke dalam hutan. Tahu-tahu dia ditangkap oleh suku-suku terasing yang kanibal. Raja ditangkap dan menurut aturan adat mereka harus dipersembahkan kepada dewa. Setelah itu dipotong dan mereka makan dagingnya. Maka raja ditangkap dan naik ke altar siap disembelih. Begitu raja siap disembelih, tiba-tiba ada satu bilang stop. Menurut peraturan yang dipersembahkan kepada dewa harus tidak ada cacat tubuhnya. Coba lihat, raja tidak punya jempol. Maka raja tidak layak dipersembahkan, dewa tidak akan terima. Maka mereka lihat, iya, nggak ada jempolnya. Kalau begitu percuma dikasih dewa. Akhirnya raja dibebaskan, tidak jadi mati. Hari itu raja bilang, aduh, untung jempolku pernah copot. Seandainya jempolku utuh, hari ini aku dimakan orang-orang. Tapi aku bersyukur. Kenapa? Jempolku copot. Tapi kenapa jempolnya copot? Aduh, anak buahku yang tembak. Tapi aku penjarakan dia. Langsung raja pulang cepat ke rumah. Menghadap, masuk ketemu anak buahnya. Dia ceritakan semuanya. Dan aku berterima kasih. Untung kamu dulu tembak jempolku. Tapi aku mau minta maaf. Karena ketidakmengertianmu, aku sudah penjarakan kamu 5 tahun. Tapi anak buahnya bilang, tidak apa bos. Kenapa? Justru aku bersyukur aku dipenjara oleh bos. Kenapa? Karena kalau bos tidak penjara aku, pasti bos berburu kita dua ke sana.
Ditangkap juga kita dua. Bos lolos karena tidak ada jempol, tapi jempolku utuh. Maka aku yang disembelih. Jadi aku bersyukur bos penjarakan aku. Kalau begitu, di balik copotnya jempol ada kebaikan. Di balik pemenjaraan si anak buah ada kebaikan. Nah, kira-kira Tuhan kerja begitu. Tuhan tidak pernah biarkan anaknya menangis tanpa menyiapkan kebaikan di ujung sana. Dia bekerja di balik pengkhianatan, dia bekerja di balik kejahatan, di balik penipuan, di balik semua rencana jahat orang. Dia atur segala sesuatu, ujung-ujungnya kebaikan bagimu. Kalau saudara sadar hal ini, kenapa harus mengeluh? Kenapa harus benci orang yang jahat kepada saudara? Kenapa marah kepada orang yang tipu saudara? Tuhan mau kerjakan kebaikan. Kalau begitu, indah rencanamu Tuhan, indah